Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di updatean tanaman saya, cabe Orido 12 yang saya miliki di sini. Jadi untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025, dan saat ini pukul setengah 11 siang teman-teman. Lebih tepatnya di jam 10:46. Jadi untuk kegiatan saya di tanaman cabai Orido 12 yang saya miliki di umur 21 HST ini, atau lebih tepatnya di usia 3 minggu, saya melakukan pemupukan susulan yang ketiga kalinya lagi teman-teman ya. Jadi untuk nutrisi atau pupuk yang saya gunakan pada pemupukan yang ketiga kali ini, saya menggunakan 4 komponen teman-teman. Jadi untuk pupuknya kurang lebih seperti ini. Jadi saya menggunakan pupuk monoamonium fosfat seperti ini, yang mana kandungan nitrogennya itu kalau tidak salah ya 12% teman-teman, dan dan fosfatnya itu 60%. Kemudian saya tambahkan juga penggunaan KNO3 merah ya teman-teman. Terus kemudian saya menggunakan asam amino, dan yang terakhir saya menggunakan asam humat teman-teman. Jadi untuk unsur makro primernya seperti nitrogen, fosfat, dan kaliumnya sudah terpenuhi ya teman-teman untuk di kedua pupuk ini teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk dosisnya di pemupukan yang ketiga kali ini, saya menggunakan monoamonium fosfatnya sebanyak 3 sendok makan untuk tangki 20 liter ya teman-teman. Terus kemudian untuk KNO merahnya saya menggunakan 4 sendok makan. Kemudian untuk asam amino saya menggunakan di 30 ml teman-teman, dan untuk asam humatnya saya menggunakan 2 sendok makan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang untuk kondisi cuaca di siang, maksudnya pagi menjelang siang hari ini, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi dia cerah dan maksudnya cerah dan sedikit berawan ya teman-teman. Baik, sebentar saya bereskan dulu untuk pemupukan, maksudnya untuk pupuk yang sudah selesai saya gunakan. Baik, saya ajak sebentar teman-teman untuk berjalan di tanaman cabai Orido 12 yang saya miliki di sini teman-teman, berumur 21 HST. Jadi untuk penampakannya di hari ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Dapat dilihat. Ini yang di bagian ujung sebelah sini ya teman-teman. Dan juga teman-teman untuk cabai rawita ini dapat teman-teman lihat. Sebentar saya cari tempat yang pas teman-teman untuk memperlihatkan. Nah jadi seperti ini teman-teman. Kemarin untuk cabai rawita yang ada di sekitaran sini yang terkena keriting daun dan kuning seperti itu teman-teman, sudah habis saya cabut dan meninggalkan beberapa tanaman yang besar-besarnya seperti ini. Ini yang kaliber semuanya yang saya tinggalkannya teman-teman, karena cabai rawitanya itu
saya rasa kalau misalkan tidak saya urus seperti itu teman-teman, maka sedikit banyak tanaman tersebut bisa menjadi inang atau tempat bersembunyinya berbagai macam hama seperti kutu-kutuan dan beberapa tungau, aphids atau thrips seperti itu teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke tanaman cabai ori di sini. Untuk penampakannya di hari ini seperti ini ya teman-teman. Jadi ini di bagian ujung depan. Oke, kita ke bagian ujung bagian samping ya teman-teman, yang bedengannya melintang seperti ini. Baik, untuk penampakannya di sini seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Ini masih belum saya pasang tiang ajir atau tiang penyangga begitu teman-teman pada tanaman ini, karena jujur saja ada beberapa kegiatan atau pekerjaan juga yang saya lakukan selain di lahan kebun ini teman-teman, maka saya masih belum bisa untuk memasangnya, tapi tetap saya usahakan nanti mungkin di umur 25 HST kurang lebih seperti itu. Untuk tiang penyangganya akan saya coba pasangkan sedikit-sedikit ya teman-teman, maksudnya akan saya pasangkan pelan-pelan seperti itu. Dan juga kemungkinan nanti di usia 25 HST juga saya rencananya ingin membuat lubang seperti itu teman-teman di antara tanaman ini dan tanaman ini teman-teman. Di tengah-tengahnya itu lubang pupuk susulannya teman-teman, dan juga nanti rencananya untuk tiang penyangga itu saya pasang di lubang susulannya seperti itu teman-teman. Dan untuk ke pertanaman seperti itu nanti akan saya pasangkan tali yang melintang seperti ya teman-teman, dari ujung mungkin sampai ke ujung teman-teman saya pasang tali seperti itu. Dan pada setiap tanamannya nanti mungkin akan saya ikat di tali penyangganya juga seperti itu ya teman-teman, kurang lebih untuk yang dapat saya jelaskan seperti itu. Tapi nanti kita lihat seperti apa bentuknya ya teman-teman setelah saya pasang. Juga untuk tanaman cabai master yang saya miliki di sini teman-teman, yang kondisinya di dalam polybag terlihat seperti ini ya teman-teman. Tadi saya juga menyempatkan waktu sebentar untuk melakukan perempelan beberapa daun ya teman-teman, karena ya memang gimana ya, saya lebih senang sih kalau ngelihat tanaman itu maksudnya pada bagian batang bawahnya itu lebih bersih seperti itu teman-teman, atau tidak banyak daun yang lengket seperti itu. Jadi ya mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan bentuk tanamannya untuk cabai master yang di bagian depan ya teman-teman kurang lebih seperti ini. Oke, ini untuk cabai rawita teman-teman. Jadi yang di dalam polybag seperti ini teman-teman, meskipun dia daunnya keriting seperti ini kan, cuman masih tetap untuk ada pertumbuhannya teman-teman. Dan harapannya meskipun dia tidak
baik terlihatnya seperti beberapa tanaman cabai yang daunnya terbuka, dia sendiri yang keriting tertutup seperti ini teman-teman. Harapannya nanti bisa juga tetap berbuah ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Juga untuk cabai kaliber yang saya miliki di sini, untuk penampakannya seperti ini yang di dalam polybag ya teman-teman. Dan ini juga oke. Kita sebentar jalan ke tanaman cabai ori 212 yang saya miliki di dalam polybag teman-teman. Jadi sama juga ya umurnya di 21 HST ini. Untuk penampakannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Daunnya mengkerut menggulung ke bawah ya teman-teman. Ini indikasi dari serangan tungau, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke. Baik teman-teman, sekiranya untuk video update yang saya lakukan pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman, dan kembali saya akan update di keesokan harinya untuk kegiatan saya pada tanaman cabai dan kondisi atau kabar tanaman cabai saya di usia 22 HST ya teman-teman. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan atau mengklik untuk menonton video saya ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang mampir di channel saya ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih.